Timnas basket putra Indonesia akhirnya pulang dari SEA Games 2025 dengan membawa medali perunggu. Tapi di balik medali ini, ada hal gila yang mungkin tidak kalian ketahui. Berhadapan dengan Malaysia, Indonesia langsung membuktikan siapa diri mereka sebenarnya. Ya baik sekali dan layup. Agassi Goantara dijaga Mahadevan. Agassi Goantara kick out for the 3 Yudas. Agassi Goantara kepada Jul, entry pass. Derek Michael Saviero kick out. Yudas Saputra for the 3. Timnas kita menutup kuarter 2 dengan keunggulan hingga 11 poin. Di beberapa possession menjelang akhir kuarter 2, para pemain Indonesia seperti punya mata di mana-mana. Udah dikepung di bawah ring pun mereka masih bisa mengoper ke Yuda di ujung lapangan. Sejak momen itu, Malaysia sudah tidak punya jawaban lagi untuk menangkal dominasi Indonesia. Bahkan sebelum kuarter 3 berakhir, mereka sudah bisa unggul hingga 23 poin. Wow! Momentum ini berhasil dijaga Indonesia di kuarter 4. Di menit-menit terakhir, Malaysia pun sempat berusaha untuk bangkit. Tapi sayangnya mereka sudah terlambat, dan akhirnya Indonesia bisa menang dengan skor 80-68. Medali perunggu memang lebih rendah dibandingkan medali emas dan perak. Tapi gimana kalau ternyata medali perunggu timnas kita ini jauh lebih bernilai dari punya Filipina dan Thailand? Karena kalau kita ulik lebih dalam lagi, medali perunggu ini bukan hanya sekedar penghargaan untuk prestasi Indonesia di SEA Games 2025 ini, tapi juga menjadi peringatan bahwa Raja Basket Asia Tenggara baru sudah siap untuk mengambil alih tata Filipina untuk waktu yang cukup lama. Seperti yang kita tahu, kali ini timnas Indonesia datang dengan skuad yang terbilang pas-pasan. Tuan rumah Thailand memperketat aturan untuk pemain naturalisasi, sehingga Indonesia harus mengusahakan persiapan yang sangat matang untuk para pemain lokal. Tapi masalahnya itu bukanlah hal yang mudah untuk Coach Steve dan manajemen timnas lainnya. Banyak pemain andalan kita yang berhalangan untuk bermain di SEA Games 2025 ini, entah itu karena cedera, izin, bahkan juga nggak dilepas sama klub di Liga Internasional karena SEA Games bukan kalender FIBA. Tapi yang selain ini makin membuat harapan emas Indonesia semakin menipis. Setelah kehilangan Ali Bagir, Jawato, dan Vincent, sekarang giliran Caleb Pramod yang absen karena mengalami cedera Achilles saat mengikuti training camp. Sekarang Indonesia benar-benar minus big man dan pemain all around. Saking parahnya, Derek Michael yang harusnya main di posisi forward saja sampai rela bermain sebagai center untuk mengisi kekosongan itu. Lolos dari fase grup aja sebenarnya udah bagus kalau dilihat-lihat dengan kualitas roster yang gak maksimal ini. Tapi ternyata timnas kita mampu memberikan hasil yang jauh lebih baik. Saat melawan negara-negara dengan roster yang bisa dibilang lebih lemah seperti Myanmar dan Singapura, Indonesia selalu berhasil untuk tampil sempurna. 114-35 lawan Myanmar dan 87-48 melawan Singapura. Semuanya menang blowout dengan jarak yang sangat jauh. Tapi saat melawan negara-negara dengan roster yang lebih bagus, Indonesia justru memberikan sinyal yang makin baik lagi. Tantangan pertama Indonesia di SEA Games 2025 ini adalah Thailand. Kali ini, Thailand datang dengan skuad yang lebih utuh. Mereka punya banyak pemain heritage yang skillnya bukan kaleng-kaleng, seperti Freddie Lis dan Emmanuel Ejesu. Selain itu, ada juga pemain yang sebenarnya nggak punya keturunan Thailand seperti Moses Morgan dan Ibrahim Diaby. Karena hal tersebut, banyak yang menyebut kalau Thailand berupaya untuk berbuat curang dengan aturan naturalisasi ini. Apalagi Morgan baru pertama kali membela Thailand saat berusia 26 tahun. Beda 10 tahun dari ketentuan yang ditetapkan Thailand sebagai tuan rumah. Bagaimanapun mereka masih tetap mendapatkan dispensasi dari FIBA dan akhirnya sudah dianggap sebagai pemain lokal. Sehingga talenta yang dibawa Thailand jauh lebih unggul dibandingkan Indonesia dan negara-negara lain yang berpartisipasi. Tapi hebatnya, timnas kita ternyata bisa mengimbangi Thailand saat mereka bertemu. Mereka sempat tinggal 10 poin setelah 2 kuarter. Tapi mereka berhasil comeback sampai berbalik unggul 4 poin menjelang akhir game. Indonesia pun memang kalah tipis di game ini. Tapi timnas kita berhasil memberikan hasil yang melebihi ekspektasi saat melawan skuad besar berikutnya. Ketika melawan Vietnam di babak perempat final, Indonesia terlihat seperti sudah belajar banyak dari game melawan Thailand tadi. Permainan mereka jadi terlihat lebih solid dan hustle. Itu sebabnya Indonesia bisa menang jauh meskipun 3 point Vietnam sangat on fire di game ini. Timnas kita sudah semakin paham bagaimana caranya untuk mengontrol jalan pertandingan serta membaca kondisi lapangan dan menuntaskan strategi dengan cerdas. Ini dapat menjadi bekal yang penting untuk langkah timnas Indonesia di ajang-ajang internasional selanjutnya. Tapi sebelum itu, perjalanan mereka di SEA Games 2025 belum berakhir. Indonesia masih harus menguji kemampuan mereka lagi melawan Filipina di semifinal. Timnas Filipina sendiri sebenarnya mengalami nasib yang sama dengan kita. Susunan roster mereka harus berubah berkali-kali hanya karena aturan dari Thailand. Tapi harus diakui kalau saat ini Filipina masih menjadi raja basket Asia Tenggara. Mereka sudah meraih 20 dari 23 medali emas dalam sejarah SEA Games. Filipina juga menduduki posisi 36 dalam peringkat dunia FIBA. Maka dari itu, meski roster utama mereka diacak-acak di SEA Games ini, mereka masih punya banyak talenta yang gak kalah jago. Ada Terdi Ravera yang sudah pernah menjadi All-Star di Liga Jepang, Robert Bolick,
Trey Parks, Jamie Malonzo, dan Matthew Wright juga sangat solid dalam spesialisasinya masing-masing. Ini artinya Indonesia punya kesempatan untuk berkompetisi melawan pemain-pemain yang sudah punya banyak pengalaman di liga internasional yang berkualitas. Dan perjuangan mereka di semifinal ini pun tidak mengecewakan. Indonesia bisa mengimbangi skuad Filipina. Semua momen pun sudah mereka rasakan, mulai dari unggul double digit dan juga comeback setelah tertinggal double digit. Meski akhirnya kita juga kalah dari Filipina, semangat dari pemain-pemain timnas kita nggak pernah redup sampai akhir pertandingan. Ini juga bisa menjadi bukti kuat kalau talenta pemain-pemain lokal Indonesia sudah semakin dekat ke level Filipina. Lantas bakal jadi seperti apa nasib timnas kita setelah ini? Dari semua hasil SEA Games ini, khususnya saat kalah melawan Thailand dan Filipina, memang masih ada beberapa hal yang harus dijadikan bahan evaluasi, seperti masalah timing dan mental. Selain itu, roster timnas kita di SEA Games kali ini juga sudah ada banyak pemain muda. Sehingga ini bisa menjadi langkah yang bagus untuk memaksimalkan proses regenerasi mereka. Pemain seperti Derek, Dame, dan Hendrik Savionga juga perlu merasakan momen-momen kekalahan seperti ini. Harapannya mereka dapat menjadikan ini sebagai pengalaman berharga untuk terus berkembang bersama timnas di ajang-ajang berikutnya. Tapi masih ada satu hal penting lagi yang patut diperhatikan Indonesia. Derek dan Dame berhasil menjadi pemain dengan produktivitas yang paling tinggi sepanjang SEA Games ini. Padahal mereka berdua adalah dua pemain termuda di skuad ini, 22 dan 20 tahun. Dan uniknya, skill mereka itu sudah semakin meningkat setelah menjalani program pengembangan di luar negeri. Kita juga masih punya Sagil Muhammad Rizky, anak SMP 13 tahun yang tingginya hampir 2 meter. Untuk kedepannya, pihak Perbasi atau manajemen lainnya mungkin bisa mempertimbangkan untuk mengirim lebih banyak pemain muda Indonesia untuk bersekolah dan mengasah skill mereka di luar negeri. Jika sesuai dengan rencana, gue yakin Indonesia bakal melangkah secara konsisten untuk jadi raja basket Asia Tenggara dalam beberapa tahun ke depan. Roster yang dikirim Indonesia ke SEA Games 2025 memang gak sebagus itu, tapi kita masih bisa dapat medali. Dan ya, negara-negara lain terutama Filipina memang berada dalam kondisi yang sama. Tapi kalau kita semua bisa full team, gue rasa Indonesia sudah bisa menurunkan Filipina dari tahtanya. Di SEA Games 2021 kemarin aja kita sudah bisa mengalahkan mereka dengan pemain-pemain muda kita yang talentanya masih kasar. Bayangkan beberapa tahun ke depan dengan Derek, Dame, dan bibit unggul lain yang sudah semakin matang. Peluang untuk jadi negara basket terhebat di Asia Tenggara sudah semakin terbuka lebar. Dan medali perunggu ini masih bagian dari permulaan saja. Itulah episode kali ini. Spesial akhir tahun jersey free desain proses cepat, satu style cuma 100 ribuan. Gas, cek aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I see you in the next video.